Coba deh renungkan pertanyaan ini. Mungkin ini kerasa personal banget buat sebagian dari kita. Anda udah ikutin semua aturannya. Sekolah yang benar, kerja keras, rajin nabung. Tapi kenapa ya, kok garis finishnya kayak makin jauh aja? Nah, sumber yang kita bedah kali ini ngasih jawaban yang, terus terang, cukup bikin kaget. Menurut mereka, masalahnya itu bukan di Anda. Masalahnya ada di alat yang kita pakai, yaitu uang itu sendiri. Katanya, uang kita itu udah rusak. Oke, uang yang rusak? Maksudnya apa sih? Nah, ini yang membawa kita ke sebuah konsep inti yang disebut treadmill finansial. Coba dibayangin kayak gini. Ini dia inti masalahnya. Setiap jam yang Anda pakai buat kerja, setiap rupiah yang susah payah Anda simpan di bank, nilainya itu pelan-pelan menguap. Digerogoti diam-diam. Jadi Anda lari makin kencang, keringetan, tapi kok pemandangannya gitu-gitu aja. Nah, itulah treadmill-nya. Dan jangan salah, ini bukan cuma masalah di negara kita aja loh. Sumber ini nunjukin kalau ini tuh fenomena global, ada lebih dari 180 mata uang di seluruh dunia yang ada di treadmill yang sama persis. Semuanya pelan-pelan kehilangan nilainya. Tapi tunggu dulu, kok bisa begini? Bukannya uang itu harusnya jadi penyimpan nilai yang aman? Nah, untuk jawab itu, kita perlu mundur sedikit ke belakang buat ngeliat gimana sih sistem uang yang kita pakai sekarang ini terbentuk. Sebelum kita lanjut, coba deh kita lihat uang dari sudut pandang yang sedikit beda. Anggap aja uang itu kayak baterai. Anda kerja, Anda ngisi baterai itu pakai waktu dan energi Anda. Dengan harapan energinya bisa dipakai nanti di masa depan. Pertanyaannya sekarang, baterainya bocor nggak? Jadi gini, selama ratusan tahun, baterai uang ini selalu dicolokin ke sesuatu yang nyata dan langka, yaitu emas. Inilah yang bikin nilainya stabil. Tapi, ada satu momen penting di tahun 1971. Colokannya dicabut. Dan sejak saat itu, semuanya berubah total. Nah, ini dia momen kuncinya. Tanpa jangkar emas, uang jadi apa yang disebut fiat. Nilainya cuma berdasarkan kepercayaan dan keputusan pemerintah. Dan yang paling penting, pemerintah bisa mencetaknya kapanpun mereka mau, sebanyak yang mereka mau, tanpa batas. Terus, apa akibatnya kalau uang bisa diciptakan begitu aja? Nah, ini menciptakan sebuah permainan yang dari sananya udah nggak adil. Udah ada pemenangnya, dan udah ada yang bakal kalah. Kita sering banget salah paham soal inflasi. Kita pikir inflasi itu ya harga-harga pada naik, padahal itu cuma gejalanya. Menurut sumber ini, inflasi pada intinya adalah pencurian diam-diam. Kekayaan Anda secara perlahan dipindahkan dari rekening tabungan Anda ke kantong orang lain. Dan kita semua ngerasain dampaknya kan? Coba deh kita ambil contoh yang paling gampang. Punya rumah. Sesuatu yang dulu mungkin jadi tujuan yang wajar buat generasi orang tua kita, sekarang buat banyak anak muda rasanya kok kayak mimpi di siang bolong. Jaraknya makin terasa jauh kan? Disinilah letak ketidakadilannya. Kalau Anda punya aset, misalnya rumah kontrakan atau saham, inflasi itu malah jadi teman baik Anda. Nilai aset Anda ikut naik. Tapi, kalau yang Anda punya cuma gaji dan tabungan di bank, ya Anda pelan-pelan ketinggalan. Dan rasa putus asa ini yang akhirnya mendorong orang buat melakukan hal-hal yang beresiko. Anda lihat nilai tabungan Anda terus turun, jadi Anda terpaksa ikut-ikutan main saham, berharap bisa ngalahin sistemnya. Anda dipaksa jadi spekulan, cuma buat bertahan hidup. Seolah-olah treadmill ini belum cukup kencang, sekarang ada satu faktor baru yang siap menekan tombol percepat sampai maksimal, kecerdasan buatan atau AI. Menurut argumen ini, kita nggak bisa mikirin AI kayak kemajuan teknologi biasa. Ini bukan sekedar smartphone baru. Pertumbuhannya itu eksponensial. Kalau diibaratkan, kayak satu butir beras di kotak catur pertama, 2 di kedua, 4 di ketiga, tahu-tahu jumlahnya udah lebih banyak dari semua beras yang ada di dunia. Secepat itu. Coba lihat deh, seberapa cepat ini semua terjadi. Baru beberapa tahun lalu, kita punya chatbot yang jawabannya aneh-aneh. Sekarang, kemampuannya udah luar biasa. Dan sumber ini memprediksi, cuma dalam beberapa tahun lagi, kita mungkin bisa melihat AGI, kecerdasan buatan, yang setara atau bahkan melebihi manusia. Nah, disinilah kedua masalah besar ini bertemu. Di satu sisi, nilai uang dari hasil kerja keras Anda terus turun. Di sisi lain, pekerjaan yang Anda lakukan itu sendiri terancam digantikan oleh AI. Ini seperti serangan dari dua arah sekaligus terhadap nilai dari kerja keras kita sebagai manusia. Oke. Jadi gambarannya kan agak suram ya. Apa kita ditakdirkan buat terus lari di treadmill ini selamanya? Ternyata enggak. Menurut sumber ini, ada jalan keluarnya. Tapi, ini butuh perubahan total cara kita berpikir soal bahan bakar finansial kita.
Coba deh bayangkan kerja keras Anda itu kayak mesin mobil Formula 1. Super canggih, super kuat, tapi kalau mesin sekeren itu Anda isi dengan bensin campur air, ya mobilnya nggak akan lari kemana-mana. Kuncinya adalah ganti bahan bakarnya. Sumber ini ngasih 3 langkah praktis buat turun dari treadmill. 1. Sadari dulu permainannya. Pahami kalau uang Anda nilainya terus turun. 2. Berhenti mengandalkan tabungan uang tunai, baterai yang bocor tadi, untuk jangka panjang. Dan 3, ini yang paling penting, mulailah mengubah energi kerja keras Anda menjadi sesuatu yang nyata dan langka. Terus bahan bakar yang bagus itu apa aja? Aset yang langka. Sesuatu yang nggak bisa dicetak atau diciptakan seenaknya oleh pemerintah. Bisa jadi itu bisnis yang Anda bangun sendiri. Properti di lokasi yang bagus, atau aset digital yang jumlahnya memang terbatas dari sananya. Intinya satu, kelangkaan. Jadi, pada akhirnya semuanya kembali ke pertanyaan ini. Anda sudah punya mesinnya, yaitu kerja keras Anda, dedikasi Anda. Pertanyaannya sekarang, bahan bakar seperti apa yang Anda pilih untuk mengisi mesin itu?